Persoalan meme yang dibuat oleh mahasiswa ITB yang berbuntut jeratan hukum kami bahas bersama Kabareskrim Polri 2009 hingga 2011 Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, bergabung juga Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia M. Isnur. Selamat malam Pak Ito, Mas Isnur. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Saya ke Pak Ito dulu. Ini kan sebenarnya ada perdebatan juga soal Undang-Undang ITE pasal kesusilaan yang disangkakan kepada tersangka ini. Ini dimensinya sebenarnya kalau dari sisinya Pak Ito ya, apakah ini delik biasa artinya bisa diproses tanpa aduan atau delik aduan? Dan apakah tepat ini dijerat dengan pasal tersebut? Jadi demikian, Mbak. Menurut KUHP ya, pasal 112 dan 227 KUHP ini memang mengharuskan adanya surat panggilan ya. Namun KUHP juga memberikan ruang bagi penyidik untuk melakukan penangkapan secara langsung tanpa pemanggilan jika telah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Ya, ini diatur juga dalam pasal 16 dan 17 KUHP. Hal terkait dengan kasusnya yang mahasiswi SSS ini, tentunya ini yang dikenakan adalah Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE di mana penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup dari patroli cyber. Kemudian kita juga melihat daripada kontennya, Mbak ya. Tentunya kalau kita lihat kriminalisasi, itu tentunya kita juga harus melihat aturan hukum yang berlaku. Nah, sekarang untuk kebebasan berekspresi itu di media sosial juga ada batasannya. Batasannya antara lain ya, misalnya kita harus menghormati hukum, hak orang lain, kemudian juga menjaga ketertiban, keamanan bersama. Kita juga harus tidak mengandung konten-konten yang sifatnya bisa masuk ke dalam kategori kesusilaan. Kemudian penahanannya pun juga adalah didasarkan kepada unsur objektif dan subjektif. Unsur objektifnya sudah terpenuhi karena Undang-Undang ITE pasal 45 ini ancaman hukumannya adalah di atas 5 tahun. Namun demikian, tentunya penyidik juga akan mempertimbangkan dari segi psikologi maupun dari segi latar belakang tersangka tersebut ya, Mbak. Nah, ini nanti bisa ditempuh melalui restoratif justice ya, tentunya persyaratannya harus ada kesediaan semua pihak untuk bisa memaafkan, kemudian adanya pengakuan ya, kemudian ada kesepakatan perdamaian. Ini tidak menutup kemungkinan. Jadi saya kira kalau dikatakan kriminalisasi tidak tepat, karena sekarang kan kita punya patroli cyber ya. Kalau orang-orang membuat satu kebebasan untuk menyampaikan ekspresi melalui media sosial dengan cara-cara yang sebebas-bebasnya, saya kira juga negara kita hukum dan masing-masing warga negara kan punya hak juga tentunya. Ini yang tentunya harus ditegakkan oleh kepolisian sebagai alat negara penegak hukum. Demikian. Kalau dari Mas Isnur, apakah sepakat juga bahwa ini melanggar kesusilaan, bisa diproses tanpa aduan, dan sudah ada bukti permulaan yang cukup, sehingga proses hukumlah yang saat ini berjalan, dianggap jalan yang paling tepat, Mas Isnur? Ya, jadi Mbak, ada namanya SKB, 3 pejabat antara Kapolri, Kejaksaan Agung, sama Kominfo waktu itu. Dan di sana tuh jelas bagaimana mengukur dan pegangan lah buat aparat untuk menggunakan hal itu. Termasuk hal pidana adalah hal yang paling diterapkan terakhir setelah menggunakan berbagai hal. Dan kita tidak melihat hal ini diterapkan dalam hal ini. Tiba-tiba tanpa panggilan, tanpa pemeriksaan, tanpa klarifikasi, tanpa ada cross check dan lain, langsung ditangkap. Dan levelnya langsung Bareskrim coba. Urusannya sangat tinggi sekali, seolah-olah membahayakan negara gitu. Ada Polda, ada Polres, dan lain-lain. Kita bertanya, seserius apa orang membuat meme? Yang kedua, dalam SKB dan banyak peraturan harus dipahami konteks. Konteksnya apa sih? Ini mahasiswa yang sejak lama sangat concern dengan ancaman artificial intelligence. Dan dia sejak lama mendesak adanya aturan AI. Dan ketika mengunggah gambar ini, dia tuh nge-warning kepada kita semua. Kalau AI tidak diatur di Indonesia, bisa seperti ini nanti orang-orang membuat. Jadi harus dipahami konteks orang ini, apa sih kampanye yang dilakukan. Dia kampanye mendorong kita semua supaya berhati-hati menggunakan AI. Karena kalau enggak bisa disalahgunakan dalam berbagai hal gitu. Bisa dibuat dengan berbagai hal. Jadi kita harus pahami, itu adalah bagian dari kritik yang dia sampaikan dan memberikan warning berbahayanya dan lainnya soal ini. Nah, kesusilaan ini Mbak dalam ITE ini adalah kalau dibaca ya, termasuk petunjuk MK, harus berhati-hati. Dia harus dikaitkan undang-undang pornografi dan lain-lain gitu. Jadi kalau kami melihatnya, inilah bagian dari kritik, bagian dari upaya dia mendorong adanya pengaturan
Dan ketika diterapkan langsung pemidanaan, ini sangat keliru lagi gitu. Harusnya diadakan dialog dulu dong. Apalagi dia mahasiswa dalam binaan kampus gitu. Harus dicek ya sejauh mana ini aktivitasnya. Dan kita melihat pada akhirnya adalah kritik yang selama ini diterapkan oleh banyak aparat ya, dan diakui. Misalnya kita kasus Haris Azhar, kasus Fathia, di mana saya kuasa hukumnya, itu kan jelas sekali sejak awal kita sampaikan ini kritik dan Mas Isnur lihatnya kalau kritik yang berupa meme ini apakah sudah melampaui norma kesusilaan? Karena kan itu yang jadi soal, kritiknya, kebebasan Ya. berekspresi itu semua sepakat. Tapi soal melampaui norma kesusilaannya seperti apa? konteks yang harus dipahami, Mbak. Makanya kita nggak harus lepas dari konteks. Konteksnya adalah anak ini ingin menyampaikan sejak awal kekhawatiran pengaturan AI yang nggak jelas di Indonesia. Oke. Itu contoh yang dia berikan. Baik. Makanya kalau dibaca TL ya, timeline-nya itu konsisten dia. Termasuk kritik yang lain. Jadi karakter anak ini, karakter yang memang selama ini mengkritik seperti mahasiswa lain. Dan harus dipahami, Mbak, gini. Kesusilaan itu kan tergantung konteks dan lokal. Oke. Pertanyaan di internet ini lokal mana gitu. Jangan-jangan anak ini sebenarnya mengacu misalnya kalau dalam konteks budaya yang mengglobal, ada dalam sejarah disebut dengan sosialis fraternal peace. Itu orang-orang berciuman laki-laki Oke, baik. secara Kita tidak sosialis. membicarakan itu secara detail ya di live ini, Mas Isnur ya, karena ada apa yang harus Ada kita banyak jaga. contoh, Mbak, yang Oke. bisa diambil dari anak ini dengan mengacu di konteks global. Oke. Tapi sekarang internet global gitu. Jadi Nah, kecuali di Jadi ada tempat-tempat konteks itu yang nggak bisa dilepasin kalau kata Mas Isnur ya, tadi ya yang harus dibaca. Oke. Nah kalau dari Pak Ito, kalau tadi disinggung juga ya Mas Isnur bahwa penggunaan pidana ini sesuai dengan prinsip ultimum remedium semestinya diterapkan terakhir. Nah tapi kenapa dalam praktiknya ini dikedepankan? Artinya ini jadi proses pertama langsung Bareskrim yang turun, tidak ada dialog, tidak ada pemanggilan. Itu yang jadi perdebatan di publik. Kalau Pak Ito melihatnya dalam kacamata Pak Ito seperti apa? Ya baik Mbak, mungkin perspektif kita berbeda ya. Saya perspektif dari penegakan hukum. Hukum di negara kita kan dibuat untuk mengatur masyarakat agar tidak berbuat seenaknya. Ya, tentunya Undang-Undang ITE ini juga kan sudah ada pembatasan bahwa di sana disebutkan konten daripada yang dimuat ini kan sudah dibatasi, termasuk diantaranya menghormati hak orang lain. Bagaimana kalau misalnya terhadap kita atau keluarga kita sendiri diberikan misalnya dengan foto-foto ataupun video ataupun mungkin meme-meme ya. Saya kebetulan juga saat ini punya latar belakang di bidang AI dan cyber security. Jadi saya betul-betul bagaimana membuat menjaga jangan sampai yang kita lakukan itu melanggar hak asasi orang lain gitu. Jadi jangan dilihat dari satu aspek saja. Nah, dalam perspektif penegakan hukum, di polisi juga kan ada restoratif justice yang tidak menutup kemungkinan ini bisa dilakukan dalam upaya membina yang bersangkutan. Dan tentunya kita juga harus menunggu, tidak melihat dari awal sekarang kemudian melakukan satu statement bahwa polisi telah melakukan kriminalisasi. Ini kan prosesnya belum selesai ya. Kalau prosesnya selesai sampai pengajuan ke kejaksaan atau pengadilan, mungkin bolehlah kita membuat statement demikian. Tapi saya kira negara kita negara hukum. Apapun juga tentu dibatasi ya masing-masing. Oke. Hormati orang lain gitu. Demikian Mbak. Dan artinya kalau kata Pak Ito bahwa apapun misalnya konteksnya ada aturan hukum yang jadi batasan yang diterangkan begitu Pak Ito. Iya betul. Jadi kontennya itu kita tentunya harus memperhatikan juga bahwa negara kita, budaya kita juga tidak bisa disamaratakan dengan budaya global atau budaya di orang di luar yang mungkin berbeda ya. Saya kira ini mungkin yang menjadi patokan bagi penyidik dari unit cyber menyatakan bahwa ini telah memenuhi unsur untuk dikenakan pasal 45. Tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan ada restoratif justice ya dengan melihat bagaimana pelaku tersebut latar belakang maupun juga ada himbauan dari pihak lain. Saya kira dari penyidik pun Pak Kapolri pun juga memperhatikan hal ini. Jadi ada output ini jadi masalah karena ada norma yang dilampaui itu yang jadi dasar penegakan hukum oleh polisi sampai sekarang. Tapi tadi Pak Ito juga bilang bahwa ada peluang restoratif justice. Nah Mas Isnur, nah soal restoratif justice ini seperti apa peluangnya dan bagaimana bisa dikedepankan dalam kasus ini? Restoratif justice itu Mbak, dalam konteks hukum acara pidana adalah pemulihan buat korban. Ini korbannya siapa sih? Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Apakah Pak Jokowi dan Prabowo merasa merugi sehingga dia melaporkan? Dan akhirnya dia ketemu dengan Jokowi dan Prabowo. Itu RG,
RJ itu pemulihan korban. Nah sekarang korbannya 2 orang ini apakah melaporkan? Apakah kemudian dia merasa rugi dengan gambar-gambar ini? Justru PCO kita lihat malah mendorong dihentikan, mendorong dengan cara yang lain. Dibinanya Jadi seperti apa Mas kalau yang Mas Isnur tangkap semestinya? ya harus dipahami, ditanya orang ini apa sih? Dan ketika disampaikan dan dijelaskan situasinya adalah kritik terhadap AI, harusnya sudah selesai, jangan diteruskan. Ini sudah berapa jam penangkapan? Berarti sudah masuk ke penahanan. Ini berarti untuk apa penahanan gitu? Apakah targetnya takut menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana atau apa gitu? Maka daripada berlarut sekarang segera hentikan, lepaskan anak ini dan tadi kembalikan ke kampus. Kembalikan di mana dia adalah berkembang, dia belajar, dia desain grafis gitu ya. Itu kan di situ konteksnya. Biarkan kemudian bantu juga dia memberikan nasihat bagaimana AI itu berbahaya kalau nggak diatur. Jadi hentikan proses pemidanaan dan kurang-kurangi, jangan lagi gunakan pasal-pasal ITE yang sudah sejak lama DPR sendiri ngasih catatan. Ini sangat berpotensial abuse ya. Betul bahwa masyarakat diatur oleh hukum, tapi juga aparat juga diatur. Jangan sampai aparat kemudian bertindak berlebihan, bertindak sewenang-wenang. Karena itu kemudian ada tadi diatur bagaimana tahapan-tahapannya. Bagaimana misalnya kalau orang baiknya ditangkap, klarifikasi dulu biar tahu konteksnya. Ya, panggil dulu sekali, 2 kali, 3 kali, baru kemudian lakukan penangkapan. Kalau penangkapan secara langsung dalam konteks dia misalnya melakukan tangkap tangan, baru tangkap langsung kan. Ini kan prosesnya ada. Harusnya seperti itu. Harusnya kita menghargai hak dan berikan juga bantuan hukum, berikan juga proses pembelaan yang maksimal ke anak ini. Nah, demikian Mbak. Jadi sebenarnya kalau yang kita tangkap tadi Mas Isnur menyampaikan, juga PCO, Kepala PCO sudah bilang bahwa semestinya dibina, pun tadi Wakil Rektor ITB menyampaikan bahwa akan berkoordinasi, tapi kan posisinya masih di Barreskrim sekarang. Nah kalau dari Pak Ito apa jalan tengahnya untuk saat ini, untuk apakah harus dibina setelah ada banyak koordinasi lintas instansi dalam kasus ini atau apa menurut Pak Ito? Begini Mbak, tadi saya juga akan sedikit mengkoreksi ya dari Mas Isnur. Pasal 16 dan 17 KUHP menyatakan bahwa KUHP memberikan ruang yang bagi penyidik untuk melakukan penangkapan secara langsung tanpa pemanggilan jika telah ditemukan bukti permulaan yang cukup atau dugaan tindak pidana ya sebagaimana diatur dalam. Nah, ini kan kita lihat bahwa sekarang proses hukum sedang berlaku. Tentunya ada jalur hukum juga. Kalau memang ada keberatan, kenapa tidak ditempuh melalui jalur pra peradilan sehingga kita lebih objektif ya untuk menilai apakah terjadi kriminalisasi atau tidak. Kalau di dalam pra peradilan mengatakan bahwa penangkapan dan penahanan yang bersangkutan itu melanggar atau tidak sesuai dengan hukum, dan tentunya itu bisa dikategorikan sebagai kriminalisasi. Jadi kita jangan berpendapat seolah-olah hukum di negara kita ini bisa diselesaikan dengan cara-cara yang tanpa di luar hukum. Saya kira mungkin sebaiknya kita menunggu saja hasilnya, dan saran saya kalau memang ada keberatan ditempuh saja pra peradilan. Nanti pengadilan akan menentukan apakah langkah yang dilakukan oleh kepolisian ini salah atau tidak. Baru kita bisa menetapkan bahwa terjadi kriminalisasi. Demikian, Mbak. Oke, perkembangan kasus ini ditunggu, termasuk apa langkah yang akan ditempuh dalam penyelesaiannya. Apakah tadi dibina itu jadi jalan tengah untuk semuanya dan agar tidak berulang lagi kasus ini. Kita akan tunggu. Terima kasih Pak Ito, terima kasih juga Mas Isnur, Kabarreskrim Polri 2009-2011, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Terima kasih juga Mas Isnur, M. Isnur, Ketua Umum Yayasan Lembaga Hukum Indonesia.